waja'ala istiqamatuddin wa darul mu'arifah makan tulabah wa sayaji'u an nablagha hadha dayah ila Nabi Isa alaihi wasallam. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, ya fattahul ya alim, iftah qulubana futuhal arifin, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada malam yang mulia ini pembacaan ayat suci Al-Quran dalam hal ini yang akan dilantunkan oleh Tengku Marduson. Kepada Tengku Marduson akan disilakan dengan segala hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يا أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون إن أجري إلا على الذي صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Tengku Marbuson
semoga dengan adanya pembacaan ayat suci Al-Quran, acara kita pada malam hari ini berlangsung sukses dari awal hingga akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami muliakan, seperti biasanya sebelum kita masuki acara, ada baiknya kita perkenalkan, karena kemarin sore ada santri baru yang datang beberapa orang, mungkin belum mengenal para dewan juri kita maupun protokolnya, maka ada baiknya kita perkenalkan pada malam ini. Adapun yang kanan pertama ialah Al-Mukarram Tunku Ibnu Rizal yang berasal dari Lambair, Kabupaten Aceh Besar. Kemudian posisi tengah ialah guru kita Tunku Syarifuddin yang berasal dari Gedong, Kabupaten Aceh Utara. Kemudian yang sisi kiri ialah guru kita Tunku Syukri MY Perlah yang berasal dari Kabupaten Aceh Timur. Adapun sebagai protokolnya ialah kami Tunku Muhammad Yogi yang berasal dari Provinsi Jambi. Acara finalis Musabakah Qiraatul Kutub Daya Istiqamatuddin Darul Mu'arif Lam Adu bertepatan tanggal 9 Maret 2023 bertepatan 1444 Hijriah resmi dimulai. Kita panggilkan peserta yang pertama yang memegang Dewan Hakim yang terhormat. Peserta akan membacakan makra mulai dari halaman 242 pada kata-kata wa yalzimu ala, halaman 242 pada kata-kata wa yalzimu ala sampai dengan halaman 245 pada kata-kata wazani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yalzimu ala tariqi fardil kifayati fil mayyiti muslimi ghairil muhrimi wasyahidi arba'atu asya'a qusluhu wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu. Wa in lam ya'lam bil mayyiti illa wahidun ta'ayyana alayhi ma dhukira wa ammal mayyitul kafiru fassalatu alayhi haraman harfiyan kana aw dhimmiyan wa yajuzu ghusluhu fil halaini wa yajibu takfinu dhimmi wa dafnuhu dunal harbi wal murtaddi wa ammal muhrimu idza kufina fala yustaru ra'suhu wala wajhul muhrimati wa amma asy-syahidu fala yusalla alaihi kama dzukirahu biqaulihi wa isnani la yusalani wa la yusalla alaihima ahaduhuma asy-syahidu fi ma'rikatil musyrikina wa huwa man mata fi qitalil kuffari bisababihi sawa'un qataluhu kafirun mutlaqan aw musliman qata'an aw ada silahuhu ilaihi aw saqata an dabbatihi أو نحو ذلك فإن مات بعد انقضاء القتال بجراحة فيه يقطع بموته منها فغير شهيد في الأظهر وكذا لو مات في قتال البغاة أو مات في قتال لا بسبب
yang ihram itu apabila dikafani akannya orang yang ihram, maka tidak boleh ditutupi akan kepalanya orang yang ihram dan akan wajah perempuan yang ihram. Dan adapun bermula orang yang mati syahid, maka tidak disalatkan di atasnya orang yang mati syahid, sebagaimana barang yang salah satu keduanya dua orang, itu orang yang mati syahid pada peperangan orang musyrikin, dan bermula dianya orang mati syahid itu siman yang mati ia nyaman pada peperangan orang kafir dengan sebabnya peperangan bersamaan membunuh akan nyaman oleh kafir secara mutlak ataupun oleh muslim secara tersalah, ataupun kembali oleh senjata nyaman kepada dirinya, ataupun gugur ia nyaman daripada kendaraan nyaman, ataupun seumpama demikian contoh. Maka jika mati ia nyaman sesudah selesai peperangan dengan sebab luka padanya peperangan yang dipastikan dengan kematiannya seseorang daripadanya luka, maka bermula adanya orang tersebut itu bukan orang yang mati syahid pada pendapat Azhar. Dan sedemikian juga jikalau mati ia nyaman pada peperangan pemberontak ataupun mati ia nyaman pada peperangan bukan dengan sebab peperangan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan wajib di atas mengkafaninya, menselatinya dan memakamkannya. Dan apabila tidak ada yang mengetahui dengan seorang mayat kecuali seseorang saja, maka bagi orang itu wajibin hukumnya tentang hal-hal yang telah disebutkan tadi di atas. Dan adapun bagi mayat yang beragama selain Islam iaitu kafir, maka hukum salat di atasnya haram, baik kafir itu kafir harbi maupun kafir dhimmi. Dan boleh hukumnya memandikan mayat pada mayat kafir dhimmi dan mayat kafir harbi, dan wajib mengkafani mayat kafir dhimmi dan memakamkan mayat kafir dhimmi. Ketiadaan wajib bagi kafir harbi dan orang yang murtad. Dan adapun bagi orang yang sedang ihram dan adapun bagi jenazah laki-laki yang sedang berihram, apabila ia hendak dikafani, maka tidak boleh ditutupi kepalanya. Dan bagi perempuan yang sedang berihram, ia tidak boleh ditutupi mukanya. Dan adapun bagi orang yang mati syahid, ia tidak boleh disalati, sebagaimana yang telah disebutkan oleh tubuh musannif, iaitu adalah dua orang yang tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disalati, iaitu orang mati syahid pada peperangan memerangi orang musyrikin. Dia itu orang yang mati pada peperangan melawan orang kafir, yang mana kematiannya disebabkan peperangan tersebut, baik ia mati dikarenakan terbunuh oleh orang kafir secara mutlak, artinya baik disengaja ataupun tidak, ataupun ia mati dikarenakan terbunuh oleh orang Islam secara tidak sengaja, ataupun ia mati dikarenakan senjatanya yang kembali mengenai dirinya, ataupun ia mati dikarenakan jatuh dari kendaraannya, ataupun ia mati dikarenakan selain demikian, misalnya tertabrak kuda. Maka apabila ia mati setelah usai peperangan yang dikarenakan luka akibat keikutsertaannya dalam perang, yang dipastikan ia mati dikarenakan luka tersebut, maka orang itu tidak dinamakan dengan orang yang mati syahid. Demikian menurut pendapat yang Azhar. Dan sedemikian juga tidak dinamakan dengan orang yang mati syahid apabila ia mati pada peperangan melawan pemberontak, ataupun ia mati pada peperangan akan tetapi kematiannya tidak disebabkan keikutsertaan dalam peperangan tersebut. Sekian. Terima kasih. Tunggu yang ingin saya tanyakan pada pada penjelasan wa isnani la yughsalani wa la yusalla alaihima ahaduhuma asyahid. Ada dua orang yang tidak dimandikan dan juga tidak disalati. Yang pertama orang syahid. Di sini tidak disebutkan kenapa orang syahid ini
tidak diwajibkan, bahkan tidak dibolehkan untuk dimandikan dan disalati. Kira-kira alasannya kenapa? Yang pertama, kenapa tidak dimandikan? Kemudian kenapa tidak disalati? Ya? Gimana? Pas. Ya. Yang pertama, tidak dimandikan karena memang darah dia itu akan menjadi saksi di hari akhirat sebagai orang yang syahid. Kemudian tidak disalati karena dia dalam keadaan bernajis dengan darah. Kemudian asyahidu. Asyahidu itu i'rabnya untuk khabar. Ta'rif khabar? Ma tatimmu bihi juz'ul ladzi ma'al mubtada'i. Maknanya barang yang tidak sempurna dengannya barang kecuali beserta mubtada. Khabar terbagi kepada dua. Apa saja? Mufrad dan ghairu mufrad. Mufrad terbagi dia. Mufrad terbagi lagi atau tidak? Tidak. Ghairu mufrad terbagi berapa? Dua. Mana-mana saja? Jumlah dan syabah jumlah. Jumlah dan syabah jumlah. Syabah jumlah ada terbagi lagi? Ada. Mana-mana saja? Daraf madruf dan jar majrur. Jumlah dua. Kabar dan mubtada, fi'il dan fa'il. Kemudian asyahidu ini khabar mufrad atau ghairu mufrad? Mufrad. Oke, terima kasih. Kemudian Tuku Khalis pada kata-kata fil mayyiti. Jadi Tuku Khalis tadi memberikan terjemahannya wajib pada mayat. Jadi fi di sini yaitu merupakan kalimat huruf jar. Jadi huruf jar di sini huruf jar apa? Apakah huruf jar asli, zaidi ataupun syabah? Asli. Bagaimana yang dikatakan dengan huruf jar asli? Mempunyai makna dan muta'ala. Mempunyai makna dan muta'ala. Bagaimana makna fi di sini? Pada mayat. Enggak, ada makna fi zarfiyah, hakikat dan majaz, ada sababiyah dan lain sebagainya. Zarfiyah. Kalau zarfiyah, apa makna zarfiyah? Istiqraru syai' fi syai', menetapkan sesuatu dalam sesuatu. Cocokkah di sini untuk diberikan makna fi yang zarfiyah? Cocok. Ataupun lebih tepatnya fi di sini maknanya sababiyah, sebab. Wajib dengan sebab mayat yang Islam selain yang ihram oleh 4 perkara. Tidak cocok. Kemudian satu lagi mengenai tentang masalah huruf jar. Bagaimana yang dikatakan dengan jar ataupun khafad? Pengertian. Ma yahdithu amilhu fi akhiril kalimati min kasratin aw manaba anha. Okey. Masih pada halaman yang sama pada kata-kata arba'atu asya'a. Jadi dibaca ghusluhu. Nah, itu dibaca ghusluhu atau ghasluhu. Ghusluhu. Ya, apa beda kalau dibaca ghuslun
atau ghaslu. Kalau dibaca ghuslu maknanya mandi. Kalau dibaca ghaslu maknanya basuh. Ya, itu secara makna. Kalau dari sisi ilmu syarahnya, apa beda ghaslan atau ghuslan? Daripada sisi ilmu syarah. Sama-sama masdar. Ya, kalau ghasla masdar dari apa? Ghasala yaghsilu. Ghasala yaghsulu. Ghuslan. Ghasala yaghsulu ghuslan. Gimana? Coba dibedakan masdar ghusla apa maksudnya dan kalau masdarnya ghaslan apa maksudnya? Kalau ghasala yaghsilu ghaslan. Kalau ghuslan, ghasala yaghsulu ghuslan. Ya, jadi tidak ada beda maksudnya. Majinya Ya, sama saja. sama. Kok bisa beda masdarnya? Baik, ada beda antara masdar dan ismul masdar? Mungkin ada perbedaan antara masdar dan isim masdar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya yang memegang undian B2. Dewan Hakim yang terhormat, peserta yang barusan turun ialah utusan yang bernama Tengku Khalis Pratama yang berasal dari Durung, Kabupaten Aceh Besar, utusan kelas 2D. Dewan Hakim, peserta akan membacakan makra mulai dari halaman 248 pada kata-kata wa yukfinu, halaman 248 pada kata-kata wa yukfinu, sampai dengan halaman 251 pada kata-kata wa yukra'u. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukaffanul maytu zikran kana aw unsa balighan kana aw la fi salasati aswabi bidhi wa takunu kulliha lafaifu mutasawiyatun tulan wa urzan tuqazu kullu wahidatin minha jami'al badani laysa fiha qamisun wala imamatun wa in kufina zikru fi khamsatu fa hiya salasatul mazkuratu wa khamisun wa imamatun awil mar'atu fi khamsatin fa hiya izarun wa khimarun wa khamisun walifafatani wa akhalul kafnu sawbun wahidun yasdirul auratal maiti alal asahi fir rawzati wa syarhil muhazzabi wa takhlifu bi zukuratil maiti wa ansatihi wa yakunul kafnu min jinsi ma yalbisuhu syakhsu fi hayatihi. Wa yukabbaru alaihi ayil maiti
إذا صلى عليه 4 تكبيرات بتكبيرة الإحرام ولو كبر 5 لم تبطل ولكن لو خمس إمامه لم يتبعه بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه وهو أفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dikafankan akan mayat itu laki-laki ada ianya mayat atau perempuan, itu balik ada ianya mayat ataupun tidak, pada 3 segala kain yang putih, dan adalah tiap-tiapnya kain itu segala lapisan yang sama nisbah panjang dan nisbah lebar. Diambilkan akan tiap-tiap yang satu daripadanya kain akan sekalian badan. Tiadalah padanya kain itu jubah dan tidak itu surban. Dan jika dikafankan akan laki-laki pada 5, niscaya maka bermula dianya 5 itu 3 yang disebutkan, dan jubah dan surban. Laki-laki pada 5, niscaya bermula dianya 5 itu sarung dan kerudung dan jubah dan 2 lapisan. Dan bermula sekurang-kurang kafan itu kain yang satu yang menutupi ianya kain akan aurat mayat di atas pendapat asah dalam Rawdah dan dalam Syarhil Muhazzab. Dan bersalahanlah dengan laki-laki mayat dan dengan perempuannya mayat, dan adalah kafan daripada jenis barang-barang yang dipakaikan akannya barang oleh laki-laki pada hidupnya laki-laki. Dan ditakbirkan di atasnya mayat, artinya mayat apabila salat ianya seseorang di atasnya mayat akan 4 segala takbir dengan takbiratul ihram. Dan jikalau mentakbir ianya seseorang akan 5, niscaya tidak batal ianya salat. Akan tetapi jikalau menglimakan oleh imamnya seseorang, niscaya tidak mengikuti ianya seseorang akannya imam. Akan tetapi salam ianya seseorang atau menunggu ianya seseorang akannya imam, supaya bersalam ianya seseorang besertanya imam, dan bermula dianya menunggu itu terlebih afdal. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk keselanjutnya adalah sesudah memandikan lalu mayat dikafankan, baik keadaan mayat tersebut laki-laki ataupun perempuan. Balikkah mayat tersebut ataukah belum balik, dalam 3 segala kain yang putih, dan keadaan segala lapisan kain tersebut harus sama pada panjang dan juga harus sama pada lebar. Diambilkan tiap-tiap satu kain daripadanya lapisan untuk menutupi sekalian badannya mayat. Padanya kain tersebut tiada termasuk jubah dan tiada termasuk sorban. Jika laki-laki dikafankan dalam 5 lapisan, maka 5 lapisan tersebut mencakupi 3 lapisan yang telah disebutkan, dan jubah dan juga sorban. Dan perempuan yang dikafankan dalam 5 lapisan, maka 5 lapisan tersebut mencakupi sarung, kerudung, jubah dan juga 2 lapisan. Sedangkan sekurang-kurang kafan adalah 1 lembar, yang mana 1 lembar tersebut dapat menutup aurat mayat berdasarkan di atas pendapat asah dalam kitab Rawdah dan dalam kitab Syarhil Muhazzab. Sedangkan pada pengafankan
pengafanan laki-laki itu berbeda pada pemakaman, pada pengafanan perempuan. Dan keadaan kafan, kain kafan daripada jenis yang dipakaikan kain tersebut pada kebiasaan mayat tersebut pada ketika hidupnya. Apabila disolatkan mayat, maka seseorang tersebut mentakbirkan 4 segala takbir beserta takbiratul ihram. Maka seandainya seseorang tersebut mentakbirkan 5 kali, maka solatnya tersebut tidak batal. Akan tetapi seandainya imam yang melimakan takbir tersebut, maka dia tidak mengikuti imam tersebut, akan tetapi langsung mensalamnya ataupun menunggu imam tersebut supaya mensalami besertanya imam. Dan bermula ini terlebih afdal. Tuku hasbullah pada kata-kata tepatnya pada halaman 249. Jadi pada matan yang terakhir bagaimana dibaca? Wayuk baru ataupun wayukab baru alaihi. Wayukab baru alaihi. Wayukab baru alaihi. Jadi atas timbangan apa? Kabbara yukabbiru takbiran wa mukabbirun wa zaka mukabbarun. Nanti terletak pada suasi mazid bab yang kedua dari nok yang pertama. Bab yang kedua dari nok yang pertama. Apa faedahnya di sini ataupun bina bab yang kedua nok yang pertama? Faedahnya bagi taksir. Bagaimana surah taksir di sini? Di sini takbirnya terjadi taksirnya kepada PA, yaitu takbir yang banyak, bukan mayat yang banyak dan juga bukan salat yang banyak. Tapi yang menjadi taksirnya bukan pada maf'ul. Bukan. Jadi yang jumlah takbirnya 4 takbir. Jadi ya, bukan pada maf'ul. Bukan. Kalau contoh di sana bagaimana yang taksir pada fi'il? Tawafa Zaidun Ka'bah, telah banyak mentawaf oleh Zaid akan Ka'bah. Kalau di sini telah banyak mentawaf oleh Zaid, telah banyak mentakbir oleh Zaid akan sembahyang. Sembahyangnya satu, takbirnya banyak. Sembahyangnya satu, takbirnya banyak. Okey. Pada halaman 248 watakunu tadi peserta membaca watakunu kulliha, bisa dii'rabkan kata-kata di depan kata-kata takunu dan di depan. Maaf, coba diulang. Ya, pada halaman 248 tadi peserta membaca watakunu kulliha, coba dii'rabkan takunu kulliha. Takunu fi'il nakis, amalannya berafa isim penasab khabar. Kulliha kulli ke muzaf, ha isim zamir kebina di atas sukun pada mahal jal muzaf ilih dengan kulli. Jumlah jar beserta majrur pada mahal nasab jatuh ke khabar mukhaddam daripada takunu. Dan lafaifu jatuh ke isim yang tertakdi, pada yang marfu jatuh ke isim takunu. Baik, kenapa dibaca kulli? Apa amil yang memajrurkannya sehingga dibaca kulli? Pas. Tadi isim daripada takunu, apa isim takunu?
Lafaifu. Lafaifu bukan khabar, lafaifah. Bukan isim. Pada kata-kata kullun, kullun itu diidhafahkan seperti di Arab tadi, kata-kata kullun diidhafahkan kepada hal dhamir. Apakah faedah di situ? Faedah idhafah di situ. Umum ajza. Umum ajza. Kenapa umum ajza? Dengan kain tersebut tiap-tiap lapisannya. Ya, kenapa berfaedah umum ajza, tidak yang lain? Apa yang lain selain umum ajza? Umum afrad. Ya, apa ketentuan faedah umum afrad dan umum ajza? Apabila lafai kulli diizafahkan kepada isim ma'rifah maka berfaedah umum afrad. Apabila diizafahkan kepada isim nakirah maka dia berfaedah umum afrad. Kembali. Coba itu. Lafai kulli apabila diizafahkan kepada isim ma'rifah maka berfaedah umum afrad, umum ajza. Dan lafai kulli apabila diizafahkan kepada isim nakirah maka dia berfaedah umum afrad. Baik, di sisi yang lain apakah kullun di situ, idhafah di situ maknawiyah atau lafziyah? Idhafah lafziyah atau maknawiyah? Izafah maknawiyah. Baik, ketentuannya? Ketentuannya harus ditakdirkan lam ataupun fa ataupun kaf. Bukan, maksudnya bagaimana idhafah yang dikatakan lafziyah, apa ketentuannya? Dan bagaimana maknawiyah, apa ketentuannya? Tadi tuku di kafannya lelaki dan kafannya perempuan. Di mana bedanya lapisan pada mayat lelaki dan lapisan pada mayat perempuan? Bisa dijelaskan konkret lapisan pada mayat lelaki apa-apa saja, lapisan pada perempuan apa-apa saja, dan bedanya di mana? Jadi perbedaan penghafalan di antara laki-laki dan perempuan, yang menjadi lapisan pertama pada perempuan adalah sarung, kemudian kerudung, kemudian sorban, kemudian jubah, kemudian ditutupi dengan dua lapis yang telah disebutkan yang sama panjang dan juga sama lebar. Sedangkan pada laki-laki yang pada lapisan yang pertama adalah jubah dan pada lapisan yang kedua adalah sorban, dan lapisan yang terakhir yaitu yang telah disebutkan pada matan mutasawiyatun pulan. Tiga lapisan yang telah disebutkan. Bedanya? Bedanya di antara tiga lapis yang telah disebutkan dan pada perempuan cuma dua lapis. Itulah perbedaannya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panggilkan peserta selanjutnya yang memegang undian B3. Dewan Hakim yang terhormat, peserta yang barusan turun atas nama Tengku Hasbullah yang berasal dari Abdiya, utusan dari kelas 2C.
Dewan Hakim yang bijaksana, peserta akan membacakan makra mulai dari halaman 245 pada kata-kata wasani, halaman 245 pada kata-kata wasani, sampai dengan halaman 247 pada kata-kata fil mabsutati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. والثاني الصدق الذي لم يستهل أي لم يرفع صوته صارخا فإن استهل صارخا أو بكى فحكمه كالكبير. والصدق بتثليث السين ولد نازل قبل تمامه مأخوذ من السقوط. ويغسل الميت witran thalithan أو خمسا أو أكثر من ذلك. ويكون في أول غسله سدر أي يسن أن يستعين الغاسل في الغسلة الأولى من غسلة الميت بسدر أو خطام. ويكون في آخره أي آخر غسل الميت غير المحرم شيء قليل من كفور بحيث لا يغير الماء. واعلم أن أقل غسل الميت تأميم بدنه بالماء مرة واحدة، وأما أكمله فمذكور في المبسوطة. بسم الله الرحمن الرحيم. Dan bermula yang kedua itu anak yang gugur, alladzi, yang tidak menangis ianya anak, artinya tidak mengangkat ianya anak akan suaranya anak. Hal keadaan anak yang mengangkat suara itu berteriak. Maka jika menangis ianya anak, hal keadaan anak yang menangis itu berteriak, atau hal keadaan anak yang menangis itu tangisan biasa, maka bermula hukumnya anak itu sama seperti orang dewasa. Dan bermula kata-kata sirtu dengan dibaca 3 wajah sin. Itu anak yang lahir sebelum sempurnanya bulan. Itu yang diambilkan daripada kata-kata sukut. Dan dimandikan akan mayit. Hal keadaan mayit yang dimandikan itu ganjil, yaitu 3 kali atau 5 kali atau terlebih banyak daripada demikian. Dan adalah pada awal-awal memandikannya mayit itu daun sirih. Artinya disunatkan akan bahawa menuntut tolong oleh orang yang memandikan pada basuhan yang pertama daripada segala basuhan mayit dengan daun bidara atau sabun. Dan adalah pada akhirnya, artinya akhir memandikan mayit yang keadaan ihram itu sesuatu yang sedikit daripada kapur, dengan sekira-kira tidak mengubah ianya kapur akan air. Dan ketahui olehmu akan bahawa sesungguhnya sekurang-kurang memandikan mayit itu mengumumi badannya mayit dengan air akan kali yang 1. Dan adapun permulaan sempurnanya memandikan mayit itu maka adalah disebutkan dalam kitab yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang kedua yang tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disalatkan ialah anak bayi yang gugur, yang mana anak bayi tersebut belum sempat bisa bersuara keras ataupun berjerit. Bila anak tersebut sampai bisa bersuara keras ataupun tangisan, maka hukum anak bayi tersebut seperti orang yang dewasa. Dan kata-kata sirtu dibaca dengan 3 wajah sin. Itu ialah anak yang lahir sebelum sampai sempurna bulan. Kata-kata tersebut diambil daripada sukut. Dan mayit yang dimandikan hendak dimandikan dengan ganjil, yaitu 3 kali ataupun 5 kali ataupun lebih dari itu. Dan pada awal memandikan mayit itu
dengan daun bidara, yaitu disunatkan bagi orang yang memandikan pada basuhan yang pertama daripada segala basuhan dengan daun bidara ataupun sabun. Dan pada basuhan yang akhir pada mayit yang tidak dihiram itu dengan kapur yang sedikit, dengan sekira-kira kapur tersebut tidak akan mengubah status air. Dan perlu diketahui bahawa cara memandikan mayit yang sekurang-kurangnya ialah meratai air seluruh tubuh mayit dengan sekali ratai. Dan adapun kesempurnanya ialah yang telah disebutkan dalam kitab yang panjang lebar pembahasannya. Sekian. Tunku Muhammad. Jadi pada yang pertama, pada kata-kata lam yastahil ataupun bagaimana dibaca barisnya. Wasani Lam yastahil. lam yastahil. Kalau lam yastahil dibaca, berarti mazinya apa? Istahala. Istahala. Yastahilu istihala. Lam yastahil. Bukankah di sini sulasi mazid yang dilebihkan alif sinta pada awalnya? Ya. Nanti kalau yang dilebihkan alif sinta pada awalnya, mazinya Istahala. istahala. Maksudnya mujradnya. Mujradnya bagaimana? Sulasi mujradnya. Hala. Hala. Adakah fi'il madhi dua huruf? Jadi sulasi mujradnya bagaimana? Apakah hala ataupun memang hala? Hanya dua huruf. Halaya. 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 Jadi ketika jadi mudhari'nya, kalau sulasi mazid di sini Yahilu. bukan mudha'af. Jadi sini lebih cocok dibaca barisnya lam yastahilla. Jadi mujradnya adalah halla, istahalla, yastahilu. Ketika masuk lam huruf jazam, maka jazmul mudha'afil mufradi yakunu bil fathi, yastahilla. Bukan seperti itu? Bukan. Bukan. Kemudian di ketika lam masuk fi'il mudhari', yastahil tadi ya, yastahil tadi fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' di sini sudah barang tentu dia punya zaman. Maka apa zaman fi'il mudhari' di sini? Mazi. Zaman madhi. Kenapa menjadi zaman madhi? Karena apabila fi'il mudhari' sudah dijazamkan oleh lam, zaman hal dengan zaman istiqbal tidak berlaku lagi, sudah berlaku zaman madhi. Apakah tidak keluar daripada pengertian fi'il mudhari'? Bagaimana yang dikatakan dengan fi'il mudhari'? Madalla ala muqtarinan bi zamanil hali wal istiqbali. Jadi ketika lam itu masuk pada fi'il mudhari', apakah masih termasuk juga sesuai dengan pengertian fi'il mudhari'? Tidak lagi karena sudah masuk dalam jazam. Karena sudah masuk dalam jazam. Okey. Pada halaman 247, wa yakunu fi akhir tadi. Pada kata-kata ghairil muhrim tadi diterjemahkan ketiadaan ihram. Nah, jadi muhrim itu al-muhrim isim apa? Isim fa'il. Ya, kalau isim fa'il penerjemahannya adalah Orang yang ihram. nah, yang benarnya Orang ihram. baik. Kata-kata ghairil muhrim. Ghairi itu bagaimana dibaca? Apa mahal i'rabnya? Ghairi baca agak serah karena dia jadi muzam. Karena jadi mubah. Jadi dibaca kasrah alasannya
maiti. Baik. Dalam naat, karena naat dan mad'u itu harus sama. Apakah ghairi itu apakah kata-kata ghairi itu ma'rifah? Ghairi tersebut tidak ma'rifah, tapi ghairi tersebut sudah didafahkan kepada isimnya ma'rifah. Makanya itu ya jumlah idafah. Jumlah idafah, ada jumlah idafah. Karena sudah didafahkan, ghairi didafahkan kepada muhrim. Ya, apakah berfaedah ma'rifah? Tidak. Berfaedah ma'rifah. Meskipun itu adalah kata-kata ghairu. Ghairi tidak ghairi. Oh ya, ghairi itu maksudnya apakah dia ma'rifah hanya karena diidafahkan kepada isim ma'rifah atau tetap dengan nakirah? Ya karena didafahkan kepada isim ma'rifah, makanya dia dijadikan ma'rifah. Baik, tidak ada pengecualian. Ada beberapa isim yang dikecualikan meskipun diidafahkan kepada ma'rifah, dia tetap nakirah. Tidak ada pengecualian. Adakah isim yang dikecualikan? Ya. Ada. Isim Ya. Hah? Ya. Oh, tidak ada. Baik, terima kasih. Bagaimana maksud ma'khudun minas sukut? Di halaman 245, ma'khudun minas sukut yang diambilkan daripada kata-kata sukut. Bagaimana penjelasannya? Kata-kata sukut tersebut diambilkan daripada sukut. Kemudian apa dampak dari diambilkan daripada sukut? Dampaknya apa? Pengaruhnya apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang terhormat, para penonton yang dimuliakan Allah. Adapun peserta yang barusan turun atas nama Tengku Muammar yang berasal dari Ladong, utusan dari kelas 2A. Dengan berakhirnya Tengku Muammar, maka untuk tingkatan ibtidaiyah ataupun al-bajuri berakhir. Adapun untuk sesi yang selanjutnya ialah untuk tingkatan Fathul Mu'in ataupun sanawiyah. Seraya menunggu para juri istirahat sejenak, maka bagi seluruh penonton kami persilakan untuk meminum air yang telah disediakan. Nyokan untuk wabili ya
Tenang. Jadi menembang untuk ujung berapa? Itu baru ini. Yang ada ini kita mau penuh. Dan dia belum balik sama dulu. Acara kita berjalan. Malam ya, berarti yang berwujud kamu salah. Oh, berarti nyobekna yang mau beli. Nyobek kalian tak pinang dong. Nhỏ susah yang kerja. Apa dia apa yang mungkin bukan? Tadi video ada balai abu video tapi nanti musalah. Mana? Dia jalan tetap berjalan. Biarlah